Halo sahabat-sahabat pencinta ikan koi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman hal-hal yang harus kita lakukan ketika kolam ikan koi kita terkena hujan, khususnya untuk kolam koi outdoor. Semalam kolam saya terkena hujan dan cukup deras. Ini rekamannya. Teman-teman, inilah suasana hujan di tempat saya, dan kolam koi saya terkena air hujan. Air hujan ini sangat memiliki resiko, khususnya buat ikan koi, karena air hujan ini mempengaruhi perubahan pH, yaitu keasaman atau tingkat keasaman air dalam kolam. Nah, tingkat keasaman yang tinggi ini akan berisiko sekali atau membahayakan untuk kesehatan ikan koi. Nah, oleh karena itu kita perlu antisipasi dan tindakan-tindakan untuk menjaga pH supaya pH tetap stabil. Yang pertama, teman-teman, jikalau kolam kita kena air hujan, kita kasih garam. Ya. Saya pakai garam balok, ya, karena kebetulan garam ikannya sedang habis, ya. Nah, ini nggak usah dihancurkan, biar dia larut dengan sendirinya dalam kolam. Kita kasih secukupnya saja. Saya sudah kasih 6 balok seperti ini tadi. Ini tinggal sisanya 4 balok lagi, bertahap. Nah, kenapa kita harus kasih garam? Karena garam itu menetralisir atau bisa membantu menurunkan pH di dalam air kolam kita. Nah, pH adalah kadar keasaman air dalam kolam. Air hujan itu mengandung asam yang tinggi. Hal ini akan membahayakan buat ikan. Ya. Jadi garam membantu untuk menurunkan pH. Nah, di samping itu juga garam sebagai antiseptik, supaya bakteri-bakteri yang kemungkinan bisa terbawa oleh air hujan, ya, tidak mengganggu kesehatan ikan koi. Karena air hujan bisa membuat juga pengaruh kepada ikan. Ikan menjadi stres karena perubahan pH. Nah, stres yang diakibatkan membuat antibodi ikan menurun. Nah, itulah tujuan mengapa kita memberikan garam, supaya pH bisa diatasi, lalu juga sebagai antiseptik untuk menolong ikan-ikan terserang oleh bakteri yang diakibatkan oleh terbawanya bakteri dengan air hujan, ya. Nah, lalu yang kedua adalah berilah pakan secukupnya. Kalau biasanya ada yang kasih 6 sampai 4 kali, maka dalam musim hujan cukup mungkin 2 kali. Nah, dalam memberi makan pun kita harus memberi makan yang cukup, tidak usah berlebihan, ya. Pada umumnya ikan biasanya kurang nafsu makannya, ya. Contoh seperti ini, ya, ya. Nah, kita jangan kasih berlebihan pakan. Itu akan menolong, membantu ikan tetap terjaga, ya, sehat. Yang berikutnya, yang ketiga, teman-teman,
Isilah air mendekati volume pembuangan air. Nah, saya isi air itu mendekati bibir dari pembuangan air ya, paralon itu. Jadi kalau air nanti hujan, air tidak tertahan lama di dalam kolam, tapi air langsung keluar melalui paralon pembuangan. Jadi paralon itu adalah paralon level ketinggian air. Jadi air tidak akan pernah melebihi dari level itu. Nah, jikalau air ini meluap pada saat pengisian ataupun kena air hujan, otomatis dia akan keluar. Ya. Nah, nanti saya akan lihat rekamannya waktu hujan baru saja selesai. Teman-teman, itu ada lubang pembuangan air. Jadi kalau air meluap dia akan keluar dari lubang itu menuju keluar. Nah, khususnya dalam situasi musim hujan, maka saya isi air selevel tinggi itu sehingga ketika ada penambahan air hujan dia langsung keluar, sehingga air hujan yang masuk kolam tidak terlalu banyak menimbulkan asam dalam kolam. Nah, yang kedua saya juga taruh ini pipa backwash. Nah, backwash ini juga berfungsi kalau air meluap, air itu akan keluar. Nah, dia langsung menuju juga pembuangan. Nah, ini supaya benar-benar air hujan tidak terlalu banyak mengendap di dalam kolam yang menimbulkan keasaman tinggi dan membahayakan ikan koi. Demikian kira-kira 3 hal yang harus minimum yang kita harus lakukan. Yang pertama, pemberian garam, lalu juga pengelolaan memberi makan ikan, ya, jangan berlebihan, makan secukupnya. Kalau perlu memang sehari setelah hujan juga dipuasakan, baru berikutnya. Yang ketiga, pengisian air, batas maksimal tinggian air, sehingga ketika air hujan dia tidak menampung air hujan terlalu banyak mengakibatkan asam yang diakibatkan hujan terlalu tinggi di dalam kolam sehingga merubah pH. Nah, jikalau perubahan pH secara mendadak itu akan membahayakan buat ikan. Ikan bisa saja mati. Ya. Nah, demikian kira-kira tip untuk khususnya teman-teman pemula, bagaimana atau hal-hal yang harus dilakukan ketika musim hujan, khususnya untuk kolam outdoor. Semoga ini bermanfaat dan membantu kita semua. Indahnya ikan koi, indahnya berbagi. Salam sehat dan sukses selalu.